Oke, untuk pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang lingkungan eksternal organisasi itu apa dan seperti apa tepatnya untuk lingkungan eksternal organisasi. Nanti kita belajar terkait apa saja yang mempengaruhi dari perusahaan ya, karena manajemen sendiri proses sehingga ada kalanya proses ini dipengaruhi beberapa faktor. Nah, faktor yang paling berpengaruh itu ada di lingkungan eksternal. Internal juga ada, tetapi yang biasanya cukup menyita perhatian, waktu, dan juga tenaga dari manajer itu adalah lingkungan eksternal. Mari kita bahas satu persatu apa yang menyebabkan lingkungan eksternal organisasi ini cukup menjadi perhatian bagi para manajer ya. Terlihat atau tidak nih? Sebentar, jangan-jangan tidak terlihat. Sudah terlihat? Sebentar ya. Oke. Oke, ini adalah lingkungan eksternal organisasi. Jadi, yang dimaksud lingkungan eksternal adalah unsur atau bagian atau komponen-komponen di luar organisasi yang tidak bisa dikontrol ya. Ada komponen atau unsur yang tidak bisa dikontrol dan punya dampak pada pengambilan keputusan manajer. Oke. Jadi dalam berbisnis kita tidak bisa maaf, tidak bisa membiarkan faktor-faktor di luar sana akan berdampak ya pada perusahaan. Jadi harus kita tangani dengan tepat. Oke, untuk faktor lingkungan eksternal, karena tidak bisa dikontrol ya, kita melihat dampaknya. Oke, dampaknya ada dampak langsung, punya pengaruh langsung, dan juga punya pengaruh yang tidak langsung gitu. Nah, untuk lingkungan eksternal yang pengaruhnya sangat dekat, sangat besar, atau pengaruh langsung, terus itu disebut lingkungan eksternal mikro. Oke, jadi dalam berbisnis, teman-teman ya, seorang manajer itu pasti selalu dihadapkan pada situasi-situasi tidak tentu. Nah, situasi yang tidak tentu itu, mari kita bedah satu persatu di pertemuan kali ini ya. Sesuatu atau hal yang berpengaruh pada organisasi itu apa saja? Nah, jadi ini bentuknya adalah apa ya, iklim, iklim di luar dari perusahaan, komponen dari luar perusahaan itu yang punya dampak pada perusahaan nantinya itu apa saja. Nah, ada yang dampaknya besar, ada dampaknya kecil. Untuk dampak yang besar itu adalah dampak yang pengaruhnya langsung. Lalu untuk yang dampak atau efeknya itu tidak besar, itu tidak langsung lah. Kita akan lihat seperti apa begitu ya. Karena yang namanya bisnis itu harus berubah terus, apalagi ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan lingkungan eksternal. Nah, ini lingkungan eksternal yang sifatnya mikro, sifatnya sangat dekat dengan perusahaan. Yang pertama adalah kompetitor atau yang kita sebut sebagai pesaing, ya. Ketika kita punya bisnis, ingat ketika mata kuliah bisnis internasional, pengantar manajemen gitu ya, pemasaran, itu kita memposisikan sebagai owner, sebagai pekerja di perusahaan. Oke, supaya bisa memahami materi ya. Jadi, ini ada pesaing yang perlu dipikirkan oleh manajer. Oke. Nah, ada kasus di mana Bill Gates, pemilik Windows, itu merasa sedih ketika Steve Jobs, pemilik Apple, meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena bagi Steve Jobs, bagi Bill Gates,
Steve Jobs itu adalah kompetitor sekaligus guru bagi Bill Gates. Pesaing di satu sisi bagi perusahaan lain yang hampir setara itu merupakan salah satu apa ya kita bilang sebagai indikator keberhasilan kita punya bisnis ya. Jadi mindsetnya bukan lagi sebagai musuh pesaing itu, melainkan sebagai cermin sudah sejauh mana kinerja perusahaan yang kita lakukan ya. Apabila kita punya pesaing yang kuat, pesaing yang bagus, itu malah dijadikan perusahaan yang punya mindset yang bagus ya, mindset yang sportif. Perusahaan pesaing yang bagus itu malah dijadikan sebuah panutan, sebuah kaca atau cermin untuk mengevaluasi perusahaan kita. Ya, memang dia adalah pesaing yang sifatnya musuh, tetapi sahabat gitu. Jadi ada dua mata sisi kompetitor. Nah, ini punya pengaruh yang paling signifikan, ya, paling besar yaitu pesaing. Lalu ada juga kasus seperti Aqua dan Le Mineral. Jadi Le Mineral itu muncul terakhir baru melihat pesaing besar yang sudah bermain itu adalah market leader Aqua. Nah, dengan berkaca pada Aqua, jadi dia melakukan beberapa inovasi tetapi tidak meninggalkan basic-basic sebagai produk minuman kemasan gitu ya. Lalu ada kompetitor ini ya yang mie, Indomie dengan mie sedap juga sama, teman-teman. Jadi mereka berdua ini terlihat memang bersaing, tetapi di satu sisi saling saling melihat evaluasi masing-masing sejauh mana pasar yang didapat, ya. Siapa juaranya kita nanti bisa mungkin ulas atau diskusikan karena Indomie pada akhirnya punya inovasi dengan varian rasa eh, dia mengerahkan segenap laboratorium ahli ya untuk inovasi food teknologi. Jadi ada Indomie Aceh gitu kan, ada rasa Korean bulgogi gitu dan sebagainya apa. Nah, ini merupakan eh, dampak akibat dari lingkungan eksternal antar pesaing sehingga menghasilkan sebuah inovasi. Nah, itu nanti kita akan bahas bagaimana kita merespon sebagai pebisnis apabila lingkungan eksternalnya berupa pesaing gitu ya. Nah, nanti ada lagi teknologi dan sebagainya. Itu bagaimana merespon sebagai pemilik bisnis. Jadi kita pahami dulu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di luar sana yang tidak bisa dikontrol perusahaan selain pesaing. Lalu yang kedua, ya, yaitu ada yang disebut dengan pelanggan, teman-teman ya. Pelanggan di sini atau customer. Nah, di sini para customer itu ada customer yang sifatnya berjenjang ya. Ada yang customer loyal atau customer yang sudah setia membeli produk, itu kategorinya tersendiri. Ada customer yang baru pertama kali mencoba produk ya. Nah, otomatis ini adalah pelanggan baru. Atau customer yang baru 2 atau 3 kali mencoba, tapi belum masuk kategori loyal atau setia. Sehingga perusahaan harus mengerahkan segala upaya dan tenaganya untuk memelihara dan menjaga hubungan para customer ini. Ya, kita sebut dengan CRM, Customer Relationship Management. Nah, itu ada mata kuliahnya, teman-teman ya. Karena kenapa pelanggan ini masuk kategori faktor yang harus usaha perusahaan perhatikan? Karena ini berdampak pada strategi pemasaran, ya, kebijaksanaan, trik, tips, dan strategi pemasaran itu bergantung kepada pelanggan dan pasar di sana nanti ya. Jadi nanti perusahaan atau manajer pemasaran akan menganalisis profil pelanggan, mana yang paling potensial dengan kondisi pasar persaingan saat ini, sehingga nanti bisa mengarahkan
bagaimana teknik pemasaran yang tepat untuk membuat pelanggan yang baru pertama membeli bisa berkali-kali membeli lagi atau merubahnya menjadi pelanggan yang setia, ya. Nah, untuk bentuk atau customer itu macam-macam. Tidak hanya perorangan atau individu yang hanya membeli satu produk. Bisa yang namanya pelanggan itu berupa institusi. Kita bisa loh jualan ke pemerintah, ya. Kita bisa juga jualan aplikasi ke sekolah. Kita bisa juga jualan software ke rumah sakit. Jadi yang namanya pelanggan itu bukan perorangan saja. Customer itu bukan hanya end user pemakai akhir berupa satu orang, dua orang, atau yang kita pikirkan adalah check out per person gitu ya di marketplace. Tidak. Tapi berjualan itu kalau model adalah mindset bisnisnya yang sesungguhnya mindset bisnis, berjualan itu pelanggannya itu bisa dalam skala besar, ya. Kita bisa menjual udang gitu ya ke pasar di Jepang untuk ekspor itu untuk restoran-restoran di Jepang, atau kita bisa memasok alat-alat tulis perlengkapan kantor ke pemerintahan, ke Pemda, pemerintah kota. Nah, itu kita juga jualan, teman-teman. Jadi pelanggan itu bisa berupa institusi atau lembaga tuh ya, kantor, sekolah, dan sebagainya ya. Nah, ini perlu dianalisis pelanggan ini karena mereka tuh berubah perilakunya. Bisa saja hari ini mereka menghendaki yang kategori barangnya itu warna merah, misalnya alat tulis yang dihendaki dari kantor, misalnya kita memasuk alat tulis untuk kantor di Jakarta. Ternyata mereka meminta warna biru untuk yang bulan depan karena ada kegiatan pameran misal. Nah, ini perlu kita pahami sebagai perilaku pelanggan gitu ya. Nah, ini perlu diantisipasi teman-teman. Sedangkan situasi persaingan atau kompetitor itu ketat. Nah, melalui pelanggan yang sudah bisa kita puaskan kebutuhannya, keinginannya. Nah, ini bisa menjaga kelangsungan perusahaan. Sehingga untung yang kita dapatkan atau perusahaan punya profit itu bisa dipertahankan. Nah, ini fungsi dari kenapa kita mengetahui faktor di luar sana yang tidak terkontrol itu supaya keuntungan perusahaan atau profit perusahaan itu tidak terganggu, ya, akan terus tetap bisa kita mendapatkan profit sesuai rencana atau target di awal tahun. Makanya kita harus tahu apa saja unsur yang akan mempengaruhi profit begitu ya. Oke, kenapa capek-capek belajar lingkungan eksternal? Karena ini semua harus diantisipasi gerakannya ya, supaya keuntungan perusahaan, penjualan perusahaan itu tetap harus stabil dan sesuai target. Berikutnya, lingkungan apa nih, faktor apa lagi yang di eksternal? Yaitu selain pelanggan ada pasar tenaga kerja atau labor supply. Apa ini pasar tenaga kerja? Nah, di sini yang namanya perusahaan itu butuh personalia atau karyawan, rekrutmen ya, karena kemarin heboh CPNS, nanti sebentar lagi heboh BUMN. Nah, seperti itu. Itu artinya pasar tenaga kerja lagi dibuka luas untuk bisa mereka saling bersaing ya. Nah, pasar tenaga kerja atau sebagai pebisnis, kita kan tidak mau punya karyawan yang tidak punya keterampilan, tidak punya pengalaman, atau mereka ini CV-nya kosong. Otomatis kita sebagai pemilik bisnis menginginkan karyawan itu yang terampil, yang bisa kerja, yang semangat kerja, bukan? Nah, ini artinya ada karakteristik calon karyawan yang perlu kita perhatikan. Ini juga satu pekerjaan yang menyita tenaga sebagai bidang personalia atau bidang HRM, HRD, itu ya. Nah, kemampuan-kemampuan karyawan yang menarik yang sudah ada di dalam perusahaan itu juga harus dipertahankan. Karena orang-orang yang terampil ini memang sangat dibutuhkan bagi perusahaan ya, teman-teman gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor ya supaya kebutuhan karyawan perusahaan ini terus terjaga gitu ya.
Yang pertama, harus bisa menjaga reputasi perusahaan. Kalau merek dagang kita jatuh, nama perusahaan kita jelek di mata pasar, biasanya nanti mau rekrutmen sulit. Itu. Lalu yang berikutnya adalah pertumbuhan karyawan, calon karyawan atau pasar tenaga kerja. Jadi tahun ke tahun itu yang melamar kerja harus makin banyak ya. Kalau makin sedikit, otomatis orang-orangnya sudah pada jadi pebisnis atau mungkin tidak mau bekerja, itu juga repot. Kita membuka lowongan 10 untuk posisi keuangan, tetapi kok tidak ada yang melamar, itu repot ya, bisa jadi perusahaan nanti tidak bisa berjalan ya. Itu makanya tingkat pertumbuhan angkatan kerja atau yang melamar dari tahun ke tahun harus juga banyak atau antusias. Yang terakhir, yang mempengaruhi pasar tenaga kerja itu tersedianya tenaga kerja yang syaratnya kita butuhkan itu ada. Ya, misal kita cari orang keuangan ya setidaknya ada lulusan dari keuangan akuntansi, S1 akuntansi, lalu ada juga dari S1 manajemen, konsentrasinya marketing misalnya, atau S1 hukum. Nah, ini harus tersedia atau ketika membuka rekrutmen mereka ada dan mau melamar. Nah, kalau sampai tidak ada, tidak menemukan, tidak ada yang melamar di kategori syarat itu bisa gawat perusahaan harus putar otak lagi gimana caranya mendapatkan karyawan gitu kan. Nah, ini yang akan mempengaruhi profit nantinya kalau ketersediaan karyawan kurang. Ya. Berikutnya, yang keempat, faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal mikro atau punya dampak besar pada perusahaan itu lembaga keuangan. Nah, di sini lembaga keuangan itu adalah perbankan gitu ya. Nah, sehingga perusahaan itu punya istilahnya hubungan yang sangat dekat dengan lembaga keuangan karena ada kaitannya dengan pendanaan, modal, mengambil eh, kredit kembali untuk usaha. Nah, ini kan dekat dengan lembaga keuangan ya, seperti bank, lalu perusahaan asuransi juga masuk ya di sini ya untuk modal begitu. Nah, di sini lembaga keuangan itu punya hubungan jangka pendek, menengah dan panjang dengan perusahaan, tergantung dengan kesepakatan eh, yang modal yang dipinjamkan ya. Jadi hubungannya tergantung dengan besaran modal, semisal memang meminjam kepada lembaga keuangan tersebut ya. Lalu perusahaan itu juga harus menjaga hubungan dengan mereka ini ya, yang perbankan ini, dengan lembaga keuangan ini dengan baik, teman-teman. Jadi harus paham prosedur cara bermainnya ketika meminjam uang modal besar, karena pebisnis itu meminjam uang tidak 35 juta, 50 juta, tidak, 1 triliun kadang untuk kucuran dana membuka pasar baru atau bikin cabang baru. Makanya kemarin ada startup yang startup muda 30 apa 300 startup muda Indonesia mendapatkan dana itu hampir berapa miliar ya. Nah, ini artinya mereka harus menjalin hubungan dengan lembaga keuangan. Jadi kalau para pebisnis ini tidak punya cara yang bagus untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang keuangan, mereka tidak bisa menjadi pebisnis yang baik. Jadi harus akrab dengan bank, harus akrab dengan perusahaan asuransi di sini ya. Harus bisa membuat laporan transaksi yang lengkap, berharga, pembukuan juga harus rapi, dan juga ada jaminan kalau misalnya meminjam uang itu butuh jaminan ya teman-teman, seperti ijazah-ijazah karyawan itu biasanya dijadikan jaminan atau surat tanah gitu ya, itu juga dijadikan jaminan sehingga lembaga keuangan punya pengaruh yang besar pada operasional perusahaan. Lalu ada juga berikutnya ada supplier. Supplier ini yang kita sebut dengan penyedia sumber daya untuk perusahaan ya. Sumber daya apa saja, bisa bahan baku. Jadi para supplier ini menyuplai bahan mentah atau juga pegawai ya. Seperti outsourcing ya, pegawai-pegawai OB, ya, cleaning service, begitu, pelayanan atau peralatan atau juga alat-alat yang digunakan untuk memproduksi. Kadang kan ada pabrik yang kita tidak beli tapi pinjam alat ya, itu juga disebut supplier. Kalau perusahaan yang food and beverage atau makanan, biasanya mereka ini suppliernya ya tepung begitu. Nanti kita beli tepungnya di satu perusahaan,
lalu ada makan tempat makannya, kita beli alat makannya. Lalu ada es batu juga ya, es batu, perusahaan es batu, karena kita pasti ada minuman dinginnya, kan tidak mungkin kita produksi es batu sendiri. Kita butuh supplier es batu yang berkualitas ya. Sehingga setiap perusahaan itu sangat bergantung dengan penyedia bahan baku. Jadi kalau mau bikin usaha, mau bisnis yang harus dipikirkan selain pesaing, harus pikir konsumen juga, pasar pegawainya harus dipikirkan gimana cara merekrut, lalu kita harus dekat dengan bank, kita juga harus punya supplier yang baik untuk bisa bahan baku itu ada terus. Dan yang terakhir itu adalah pemerintah. Nah, pemerintah di sini apa kaitannya? Bisa aja di sini hanya wakil ya, wakil pemerintah atau istilahnya pemerintah kota setempat ya. Di sini kita butuh orang yang mengetahui prosedur perizinan. Kan tidak mungkin kita punya ruko, kita bangun pabrik langsung asal bangun. Otomatis di situ ada izin yang harus kita urus. Harus kita penuhi syaratnya supaya tanah itu bisa dibeli untuk pabrik. Karena syarat untuk bikin pabrik, teman-teman, itu juga harus ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dan itu penetapannya oleh pemerintah. Ya, nah, mereka-mereka ini biasanya juga merupakan kreditur, artinya bisa saja mereka ini yang memberikan dana juga ya, di samping mereka memberikan izin ya. Jadi kreditur ini dalam tanda kutip ya, teman-teman. Biasanya pemerintah juga meminta persenan atas sewa gitu kan, atau pajak ya, pajak untuk usaha. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Lalu ada juga batasan-batasan yang harus kita pahami apabila kita punya usaha, itu pemerintah juga dilibatkan dalam aturan setempat supaya kita tidak merugikan masyarakat. Karena yang namanya membangun bisnis, pabrik, ruko dan sebagainya itu ada apa namanya dampak lingkungan yang dihasilkan nantinya. Oke. Lalu yang lainnya untuk tingkat pengaruh yang lebih kecil ini sama-sama masih mikro ya, itu juga ada saluran distribusi gitu ya, media, asosiasi bisnis, kelompok pecinta lingkungan dan kelompok politik ini masih ada hubungannya juga, tetapi ya tidak terlalu besar gitu ya pengaruhnya ya teman-teman. Jadi mungkin yang paling menyita perhatian itu yang sisi sebelah kiri ya, yang kompetitor, pelanggan, tenaga kerja, lembaga keuangan, supplier dan pemerintah. Oke, dari sini aman ya, sudah bisa dipahami. Halo, aman kan? Sudah Ibu. Sudah Ibu, Ibu. aman. Oke. Nanti kita ada studi kasus. Studi kasusnya nanti akan pembagian kelompok dan berdiskusi langsung. Jadi teman-teman mohon diperhatikan, oh lambat saya hilang. Mohon diperhatikan materinya supaya ketika berdiskusi teman-teman tidak bingung atau setidaknya ada bahan atau pokok materi yang bisa masuk gitu di kepala supaya ketika menjelaskan nanti ada dasar materi yang Anda bisa gunakan dari slide yang sudah dijelaskan berikut. Oke, kita lanjut ya. Tadi sebelum masuk ke eksternal makro, kita sudah membahas eksternal mikro, itu adalah unsur-unsur di luar perusahaan yang sifatnya sangat besar punya pengaruh ke organisasi dan pengambilan keputusan. Nah, kalau yang eksternal makro itu sifatnya tidak begitu punya pengaruh langsung, tetapi dia juga punya apa istilahnya ketika bersatu dengan faktor lain yang sama-sama makro itu lumayan punya dampak gitu ya teman-teman. Memang tidak besar pengaruhnya, tetapi ketika unsur-unsur makro ini bersatu, misalnya teknologi bersatu dengan sosial budaya, wah itu habis. Itu yang terjadi dengan era sekarang. Semuanya sudah menggunakan sosial media dan orang sudah tidak mau lagi memperhatikan iklan di TV begitu ya. Seperti minggu lalu kita bahas ya. Di CRM. Nah, akhirnya ini perlu pengambilan keputusan oleh manajer supaya usaha tidak bangkrut. Bagaimana menyikapi perubahan ini di luar sana yang kita sendiri tidak bisa kontrol sebagai pemilik bisnis. Nah, untuk eksternal makro yang memang dampaknya tidak langsung itu ada dua cara nih mereka ini. Unsur-unsur ini ada dua cara untuk bisa
mempengaruhi usaha. Yang pertama, mereka ini harus bergabung dengan unsur yang lain dulu. Kalau hanya teknologi saja itu biasanya tidak terlalu besar dampaknya. Tapi ketika teknologi dengan ekonomi, akhirnya memunculkan e-wallet, itu yang cukup mengkhawatirkan bagi perusahaan ya, makanya perlu dipelajari. Lalu unsur eksternal yang sifatnya punya iklim ya, iklim itu punya dampak luas gitu ya. Itu seperti teknologi tinggi, itu perlu sebuah perubahan yang signifikan bagi perusahaan. Ketika kita sudah tahu semua orang punya gadget, semua orang punya handphone, perusahaan itu seharusnya sudah merubah model bisnisnya. Perusahaan sudah harus melakukan organisasional design atau melakukan perombakan, melakukan suatu inovasi ya karena ada sebuah iklim yang berubah secara global. Nah, yang pertama lingkungan eksternal makro yang cukup menyita perhatian dan sudah terjadi adalah perkembangan teknologi, teman-teman. Nah, sekarang di masyarakat dan industri bahkan ya di perusahaan-perusahaan juga tidak hanya masyarakat. Kemajuan teknologi punya peran penting begitu. Kenapa penting? Karena ini berkaitan dengan bagaimana nanti produk akan dihasilkan dan juga jasa akan disediakan ya. Teknologi ini akan mempengaruhi juga dengan alat-alat yang akan diproduksi ya, alat-alat untuk memproduksi bagaimana operasional yang lebih efisien, yang lebih cepat. Misalnya aja nih, misalnya ya. Kemajuan teknologi itu biasanya akan menurunkan permintaan tuh teman-teman. Menurunkan permintaan itu nanti pasar tidak terlalu merespon untuk produk-produk tertentu ya. Karena mungkin diaksesnya susah, tidak semudah menggunakan teknologi begitu. Permintaan manajer, misalnya manajer lini pertama ya. Awalnya banyak yang menggunakan manual, tapi saat ini banyak perusahaan juga untuk produksi itu menggunakan komputer. Jadi tinggal mencet tombol, yang dihasilkan dari mesin itu sudah keluar sekian unit atau 1 juta unit sudah bisa dicetak misalnya. Kalau dulu menggunakan manual, manusia yang mencetak, tapi sekarang dengan menggunakan tombol lalu keluar secara otomatis hasil cetaknya ya. Ini disebut dengan perkembangan teknologi. Ada penurunan permintaan gitu ya dari manajer-manajer lini. Misalnya manajer-manajer tingkat pertama atau CEO-nya menginginkan untuk menggunakan tadi menggunakan alat yang lebih modern. Ya sudah, akhirnya mereka bisa melakukan perubahan pada perusahaan begitu. Nah, untuk perubahan teknologi ini biasanya bersifatnya inovatif atau sesuatu yang baru ya. Seperti penggunaan tadi mesin yang sangat otomasi, kita hanya memasukkan jumlah, lalu keluar sendiri hasil cetaknya berapa gitu yang dihasilkan. Nah, ini bisa sangat terjadi cepat sekali dan sifatnya merubah alur situasi persaingan, teman-teman ya. Tahun yang lama itu pernah ada perusahaan Polaroid atau ini apa foto yang sifatnya masih pakai roll, yang dulu pakai kamera zaman dulu ya pakai kamera roll. Nah, sekarang sudah tidak ada kamera itu. Sekarang pun ada tapi sebagai barang yang langka atau sebagai koleksi saja. Nah, orang-orang sekarang lebih suka menggunakan foto yang sifatnya digital, teman-teman ya. Oke, ini tadi ada yang masuk suara. Oke, kepencet ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Untuk situasi saat ini, manajer itu dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat akibat adanya perubahan teknologi ya. Inovasi teknologi yang lain nih, misalnya apa? Coba teman-teman untuk industri yang lainnya. Misalnya jam digital, elektronik. Dulu tidak pernah ada ya. Sekarang semuanya menggunakan jam digital di jam tangan ya. Dulu jam jam tangan itu masih bentuk jam yang manual yang ada angkanya meling 12 melingkar tuh ya 12 kembali ke 12 lagi. Nah, sekarang semuanya bisa teman-teman temukan ada jam digital ya untuk jam tangan. Dulu belum pernah ada begitu.
Lalu ada kemajuan mesin juga yang dahulu masih fotokopi ya. Mungkin sekarang fotokopinya udah jauh berbeda. Dulu fotokopi masih di ini apa ditransparansi menggunakan plastik ya. Mungkin untuk era zaman dulu, sekarang fotokopi sudah bisa di kertas. Dulu tidak bisa seperti itu, teman-teman. Lalu berikutnya ada faktor ekonomi. Nah, ini faktor ekonomi terkait apa saja nih yang bisa kita pelajari untuk faktor ekonomi. Nah, di sini biasanya terkait dengan pembiayaan ya, teman-teman. Pembiayaan yang bersifat apa ya? Sumber daya kita itu kan membutuhkan biaya ya. Tadi kan tidak hanya bahan baku yang tersedia, tapi biaya bahan baku itu juga perlu diperhatikan ya. Harga-harga barang bahan baku, lalu ada juga faktor ekonomi terkait aturan moneter, inflasi, deflasi, dan sebagainya ya. Nah, ada juga pinjaman ini kan berbunga. Kalau kita pinjam modal ke perusahaan lain, asuransi atau bank itu butuh bunga, sehingga kita juga harus tahu kebijaksanaan perbankan terkait bunga, keseimbangan neraca pembayaran di perusahaan itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Jadi sebagai manajer juga harus punya waktu dan juga pikiran ya untuk bisa memikirkan ramalan ekonomi ke depan ya. Kira-kira ini bakal laku tidak kalau kita jualan hal yang sifatnya lebih mahal atau kita harus bisa mengantisipasi perubahan harga, teman-teman. Nah, itu dia tugas manajer ya. Untuk berikutnya ada faktor-faktor politik dan faktor hukum. Di sini bisa jadi satu ya, teman-teman. Ini apa saja sih? Faktor politik dan hukum kenapa merupakan faktor yang punya pengaruh eksternal? Nah, di sini artinya ada aturan-aturan pemerintah ya, hampir sama dengan lembaga pemerintah tadi ya. Nah, ini batasannya untuk politik atau setiap orang atau setiap pemerintah yang bersinggungan dengan politik itu pasti mengeluarkan kebijakan atau aturan. Nah, aturan ini nanti akan berdampak kepada semua lini masyarakat, tidak hanya kita sebagai individu masyarakat, tapi juga pada pemilik bisnis gitu. Nah, ini maksudnya untuk apa sih aturan politik ini? Sebenarnya untuk melindungi konsumen, melindungi lingkungan, dan melindungi dari hal-hal yang tidak adil ya bagi masyarakat tertentu begitu, teman-teman. Contohnya ada kebijakan tentang perdagangan itu masuk juga ke politik ya. Misal kita mau ekspor, kita juga kena beberapa aturan gitu yang terkait dengan aturan politik, misalnya undang-undang, antitrust, undang-undang perpajakan kita juga harus paham. Jadi orang bisnis itu juga harus tahu politik, harus belajar tentang ilmu sosial politik, juga kita harus tahu undang-undang hak kekayaan intelektual, itu kan masuk ke hukum ya. Jadi barang yang kita produksi itu harus punya lisensi. Ketika kita mengimpor barang itu lisensinya sudah ada atau belum gitu ya. Karena tidak bisa barang-barang ini atau kita berbisnis tidak ada aturan hukumnya, tidak bisa karena aturan hukum atau politik inilah akan melindungi konsumen, juga melindungi kita sebagai produsen, antar produsen gitu ya. Nah, maka di sini pemerintah tadi merupakan yang mikro kepanjangannya itu ada di politik di makro ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk selain memberi perlindungan itu ada batasan-batasan supaya tidak greedy atau serakah gitu loh. Sehingga butuh aturan bersama untuk mainnya bisa sportif dalam dunia bisnis. Lalu dimensi berikutnya, dimensi untuk yang sosial budaya. Untuk dimensi sosial budaya ini, teman-teman harus pahami bahwa perusahaan itu juga punya pengambilan keputusan yang berdasarkan dari nilai-nilai masyarakat gitu ya, atau kebiasaan masyarakat ya. Nah, kebiasaan masyarakat ini akan tercermin paling gampang di dalam struktur organisasi atau dari internal. Misalnya saja kalau perusahaan di Jepang gitu, atau misal perusahaan Sharp, atau Mitsubishi, atau Honda gitu ya. Untuk pekerja yang tingkat bawah itu teman-teman biasanya mereka tuh diberi kesempatan ya untuk memberikan ide ketika rapat dalam pembuatan keputusan untuk pekerja ya, dilibatkan gitu. Ada juga kalau di Indonesia atau di Amerika juga seperti itu, kita diberikan waktu untuk rapat, untuk pengambilan keputusan
yang terkait dengan kebijakan karyawan. Misalnya untuk cuti melahirkan itu karyawan dibolehkan untuk rapat mengambil keputusan bersama di perusahaan mau cutinya kita sepakati berapa bulan gitu. Nah, itu nilai-nilai misalnya rapat untuk mendengarkan semua ide gitu ya. Ini adalah yang dimaksud adalah perubahan-perubahan atau perilaku-perilaku yang ada di dalam sosial budaya. Lalu apalagi nih yang mencakup sosial budaya sebagai eksternal makro yang perlu kita antisipasi selain dari internal. Ada juga yang disebut dengan nih ya, sikap pandangan masyarakat, pola hidup dari tradisi ya. Nanti misal kita mau membuka cabang itu, membuka cabang usaha di daerah Indonesia Timur, Indonesia bagian barat, itu punya yang namanya demografis yang berbeda ya. Pekerjaannya paling banyak kalau Indonesia Barat kan industri, yang tengah dan timur kan mungkin perikanan dan juga peternakan itu kan berbeda ya. Demografis berbeda, geografis dan tradisi beda, pandangan beda. Nah, ini akan mengarah pada pengambilan keputusan produksi dan juga pemasaran. Nah, sosial budaya ini makanya perlu diperhatikan. Bahkan tidak bisa mungkin kita berjualan barang yang sama apabila di situ tradisinya sangat berbeda. Begitu ya. Misalnya saja kalau KFC di Indonesia itu ada nasinya, kalau di luar negeri tidak ada nasinya. Sama ya McDonald juga ya. McDonald di luar negeri tidak ada nasi, yang ada nasi hanya di Asia. Nah, ini yang dimaksud dengan sosial budaya, karena budaya Asia adalah pemakan nasi, beras. Jadi perlu ada menu yang menyajikan nasi di makanan mereka, apa jualan mereka gitu ya. Lalu yang terakhir ada dimensi internasional sebagai faktor eksternal untuk makro yang dampaknya tidak langsung bagi perusahaan. Nah, ini apa saja yang dimaksud dimensi internasional? Ya, kita bisa bilang di sini adalah impor ya, kegiatan impor. Bisa saja kita mengambil bahan baku itu impor karena barangnya tidak ada. Misalnya kita perusahaan ini ya, pembuat mebel atau pembuat meja kayu, tetapi kayunya kita ambil dari luar negeri, dari kayu oak gitu ya, dari kayu walnut yang memang tidak ada di Indonesia ya. Kalau kayu jati warnanya lebih hitam, kayu oak dan walnut itu lebih putih ya seratnya teman-teman. Lalu ada juga recovery dari perekonomian dunia, misalnya dolar lagi menguat ya otomatis rupiah melemah, kalau kita ekspor harga kita keluar ke bea cukai jadi mahal misalnya. Kalau ternyata dolar melemah, kita ekspor kita lumayan dapat selisih untung lebih banyak. Nah, ini yang dimaksud dimensi internasional karena ada kaitannya dengan mata uang asing, kaitannya dengan peraturan-peraturan setempat gitu ya yang terkait dimensi internasional. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, ada politik dunia juga ketika ada peperangan antara Amerika dan em, kemarin itu saya lupa Ukraina Amerika ya itu membuat beberapa perdagangan di Eropa juga terpengaruh ya untuk jalur distribusinya. Nah, ini yang termasuk dimensi internasional. Oke, itu dia teman-teman untuk lingkungan eksternal yang makro. Dari sini sudah bisa dipahami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Aman ya? Ada Ibu. Ada Ibu. Aman. Siapa nih? Ada Ibu. Sen dulu. Oke, satu dulu ya. Biar Malindo dulu deh. Tedo, silakan. Yo. Oh, sudah. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya sedikit kembali lagi ke lingkungan eksternal mikro tadi Ibu. Boleh, sebentar saya buka ya. Oke, silakan. Ya, Nah, ya. di sana tadi kan di lingkungan mikro ini poin pertamanya tentang kompetitor atau Oh, pesaing Ibu. ya, Nah, pertanyaan saya Ibu, nah, jikalau saya punya perusahaan dan perusahaan saya itu memilih suatu perusahaan menjadi pesaing saya, di mana perusahaan tersebut membuat membuat perusahaan saya termotivasi, Ibu. Seperti itu. Nah, bagaimana jikalau perusahaan pesaing saya yang membuat saya termotivasi sehingga perusahaan naik tersebut bangkrut, Ibu? Apa dampaknya bagi saya? oke. Sebentar, saya mungkin agak kurang memahami ya. Nanti mungkin dikoreksi. Jadi,
Tedo punya pesaing gitu ya, misalnya punya perusahaan pesaing, lalu perusahaan pesaingnya bangkrut begitu. Ya, Terus dampaknya bagaimana dengan perusahaannya Tedo gitu? ya Ibu. Oke, dari Tedo sendiri, kalau seumpama Tedo adalah Bill Gates, si pemilik Windows, tiba-tiba Apple karena si Steve Jobs meninggal, tiba-tiba tidak produksi lagi begitu. Nah, apa yang dirasa Tedo sebagai manajernya Windows? Ada dua Ibu. Yang pertama itu merasa kehilangan teman, Kehilangan teman teman? yang tidak Ya, oke, bersaing. oke. Kedua, merasa senang karena pesaing saya itu telah Hilang. hilang. Jadi di pasaran cuma beredar barang milik saya sendiri. Oke, saya bisa berkuasa lebih bebas gitu ya, Tedo. Oke, terima kasih Tedo. Oke, itu dari versi Tedo ya. Oke, sebenarnya sudah tepat Tedo gitu. Jadi apa yang dipikirkan oleh Bill Gates itu sama yang dipikirkan sama Tedo. Dia atau istilahnya kompetitor atau ini kan mereka kebetulan Big Apple ya besar. Maksudnya perusahaan yang sama-sama besar, dua-duanya saling bersaing di level yang sama gitu. Lalu salah satu tiba-tiba hilang gitu. Hilang dalam arti ini masih mending Apple tidak hilang, tetapi menurut Bill Gates hilang dalam artian hilang tanda kutip ya. Apple sejak tidak ada Steve Jobs itu dianggap jelek sama Bill Gates dan pesaingnya itu loh. Dianggap untuk kekuatan fungsinya, artistik desainnya tidak sebagus, sekuat, seawet ketika Steve Jobs memimpin mereka. Jadi yang ada di pasaran sekarang mau 16, mau 17, 20 gitu ya, iPhone sekian itu kalau tidak ada campur tangannya si Steve Jobs, Bill Gates menganggap itu bukan Apple gitu karena ada touch-nya si Steve Jobs itu berbeda. Nah, yang dirasakan juga sama karena ketika dua perusahaan saling bersaing, perusahaan besar itu ibarat hubungan mereka ya dalam ilmu bisnis ya, dalam ilmu kompetisi, keunggulan kompetisi gitu ya. Hubungan antar pesaing yang besar-besar ini kita bisa umpamakan sebagai love-hate relationship. Hubungan yang saling membenci tapi juga saling mencintai kayak pasangan suami istri gitu ya. Makanya kita bisa katakan Windows and Apple itu it's like a couple gitu ya, couple goals. Ketika meninggal satu sedih tapi juga seneng sama si orang manusia juga gitu. Sedih tidak ada pasangan tapi bisa bebas, tidak menyiapkan sarapan lagi misalnya tidak harus dimarahin lagi, tapi sedih ada. Nah, sama. Ya, perusahaan yang punya pesaing besar, yang di mana itu merupakan kekasihnya dalam menciptakan sebuah inovasi, tidak ada pesaing yang mumpuni lagi, satu sedih. Nah, dampaknya kalau secara sains, ya, secara keilmuan dan riset, hasil riset, tidak lagi feeling itu kan manajernya ya. Tedo merasa sedih, merasa tidak ada lagi panutan yang untuk memacu, memotivasi untuk berinovasi produk. Di satu sisi happy karena saya bisa menguasai pasar, tapi kalau bisa menguasai tidak ada pesaing, nggak asik sebagai seorang pebisnis tuh, kok nggak asik ya gitu, kok nggak seru. Saya tidak ada yang mengevaluasi, saya penguasa tapi kok tidak seru gitu. Harusnya enak kalau ada yang mengusik karena udah terbiasa diusik dengan sportif kan. Nah, dampaknya selain feeling yang dirasakan secara riset itu adalah mereka jadi hilang arah. Istilahnya dampak perusahaan ini jadi hilang arah untuk mengevaluasi gitu loh. Hilang arah dalam artian kesannya memang bagus nih. Sekarang Windows kan lagi naik. Tapi bener nggak bagus kalau tidak disandingkan dengan yang sejajar. Jadi ibarat orang itu ketika bisa mengevaluasi itu adalah yang di atasnya, bukan yang di bawahnya gitu loh. Jadi yang harus bisa sama-sama langit yang bisa mengevaluasi. Kalau masih di tanah, sulit untuk bisa memberikan koreksi. Jadi harus yang sudah pernah merasakan pengalaman yang setara. Itu ya. Jadi secara dampak riset atau secara dampak produk itu mereka kurang mendapatkan evaluasi dari pesaing. Biasanya mereka itu ada agen ya, Intel ya.
biasanya orang-orang marketing tuh punya intelijen marketing. Jadi bisa saja orang-orang Bill Gates itu ditanam jadi pegawainya di Steve Jobs, pegawai Apple. Tapi pegawai Apple juga ada yang kerja gitu direkrut di Windows sebagai karyawan Windows. Mereka inilah yang ditanam di situ tuh, yang memberikan informasi dari dalam. Itu terjadi juga sama Tesla gitu ya. Tesla juga menyuntikkan orang-orang untuk bisa kerja di Honda, untuk bisa kerja di Astra dan sebagainya, sehingga Tesla sekarang mungkin jadi pemimpin yang di Eropa, tapi kan nggak bisa masuk Asia ya, karena untuk remote automation driver di Asia belum bisa karena jalanan Asia itu ramai, padat kan tidak mungkin. Jadi itu kendalanya Tesla ya. Di Jakarta saja mungkin sekali pakai oke, tapi ketika untuk sehari-hari itu kan harus cepat, harus kecepatan tinggi sama seperti McLaren dan kawan-kawan itu kan harus yang posisi tinggi gitu, jarak jarak jauh ya, jarak jauh yang kecepatan tinggi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, Dedo. Tidak ada Persib. yang mengevaluasi dari sisi kompetitor. Kalau evaluasi dari sisi internal ya biasa saja karena sesama manajer ya kita paling apa ya, kita sama-sama orang dalam pasti nilainya bagus-bagus. Ketika musuh yang menilai itu biasanya lebih objektif, lebih kejam, lebih benar, lebih sakit tapi benar gitu loh. Dia bisa melihat seibarat oposisi ya, ibarat oposisi bisa mengkritisi secara objektif itu adalah musuh yang tadi pasangan sejati itu tadi ya Tedo. Mungkin kehilangan itu saja sih Ya. karena mata-matanya juga dapat datanya nggak sebagus sebelumnya. Oke gitu ya Tedo. Thank you. Nanti saya catat sudah bertanya. Ada lagi yang mau tanya silakan. Oke, Ibu ada. Silakan Gabriela. Jadi begini, Bu. Saya ingin bertanya terkait dengan materi lingkungan eksternal makro. Oke, Oke. jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan, Ibu. Yang pertama, kira-kira apa sih dampak-dampak dari tren ekonomi global terhadap terhadap eh, apa apa sih dampak-dampak dari tren ekonomi global terhadap keberlangsungan pasar lokal, Ibu? Kemudian yang kedua itu, bagaimana sih perusahaan itu dapat beradaptasi dengan perubahan dalam regulasi internasional? Itu saja. Oke, yang satu dulu ya. Ya, Pertanyaannya berat juga. Saya harus cari contoh untuk bisa menjelaskan ke teman-teman. Ketika ada pertanyaan, saya selalu bawakan sebuah merek, nama gitu ya, untuk bisa masuk ke logika teman-teman gitu, karena ada praktek gitu yang sudah dilakukan di dunia bisnis ya. Oke, yang pertama nanti tolong saya dipandu lagi ya, Gabriela, untuk mengulang pertanyaan apakah sudah sesuai gitu. Yang pertama tadi terkait dengan global trade ya, perdagangan internasional punya dampak pada perdagangan perdagangan lokal. lokal. Oke, ini bisa diberikan sebuah hal yang lebih spesifik lagi nggak? Global trade terhadap global lokal. Ini hanya pertanyaan yang umum, berarti nanti saya jawabnya bisa jadi lebih ke umum gitu. Atau ingin spesifik apa gitu misalnya. Misalnya tadi Tedo, misalnya Tedo kan ingin tahu apa dampaknya gitu. Ini mau hanya secara umum atau hanya melihat dampak atau melihat apa gitu. Umum saja Se- dulu ya. Secara umum saja, Ibu. Nanti kalau Oke. misalkan secara umumnya sudah diketahui, baru nanti ditanya lagi secara spesifiknya itu seperti apa. Oke, coba ya. Untuk global trade atau perdagangan internasional, jadi kebetulan kan kemarin saya ngajar bisnis internasional. Untuk bisnis internasional itu ada 3 jenis ya. Pertama itu adalah perdagangan internasional gitu, yang paling utama. Nanti ada investasi internasional begitu. Lalu ada juga pemanufakturan internasional atau kita buka pabrik gitu, buka pabrik di luar negeri. Apa yang dilakukan Apple, Huawei itu kan ada pabrik di sini juga gitu kan. Nah, sama H&M itu juga ada pabrik di Jawa Tengah. Nah, itu adalah bisnis internasional. Nah, untuk perdagangan internasional itu kegiatannya itu ekspor impor ya, teman-teman. Lalu ada juga itu deh paling utama ekspor impor deh ekspor. Nah, global trade
atau perdagangan internasional atau kita katakan ekspor ya. Apa dampak ekspor dengan kegiatan perdagangan di lokal? Nah, perdagangan di lokal itu kan sifatnya sama, hanya mendistribusikan antar daerah gitu ya, hanya mendistribusikan antar daerah, antar provinsi, antar pulau. Nah, kita kalau berpikir trade atau perdagangan, kita harus berpikir ada barang yang terdistribusikan. Jadi ketika internasional itu adalah batas negara, ada barang masuk atau barang keluar. Nah, yang di dalam ini adalah supportingnya, teman-teman. Secara logika, bisnis itu adalah jaring laba-laba. Apa yang dilakukan di dalam itu bisa menjadi supporting yang di luar. Misalnya ada ekspor terkait dengan kelapa sawit. Nah, untuk bisa ekspor kelapa sawit kan otomatis pabriknya ini membutuhkan supplier ya, membutuhkan yang namanya mesin, membutuhkan pegawai dan sebagainya. Lalu perdagangan di dalam sini ada kaitannya dengan perusahaan yang mensupport perusahaan ekspor gitu. Misalnya lagi tadi penyalur tenaga kerja, ada perusahaan outsourcing gitu ya. Jadi apa yang terjadi di dalam itu biasanya mensupport untuk global trade atau yang dari global trade itu mempengaruhi atau membuka lapangan kerja bagi perdagangan yang ada di dalam ya. Ibaratnya dia melengkapi sebuah jejaring bisnis secara global itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk pertanyaan nomor satu. Lalu pertanyaan nomor dua tadi Gabriela, coba diulang lagi. Tadi agak lupa. Ya, Ibu. Jadi kalau pertanyaan kedua itu bagaimana perusahaan itu dapat beradaptasi dengan Oh, perubahan dalam regulasi internasional? oke, terima kasih. Regulasi internasional nggak terlalu berdampak untuk perubahan ya. Yang sangat berdampak mungkin adalah perubahan di kategori yang sifatnya sosial budaya dan teknologi itu yang paling besar. Tapi kalau untuk regulasi itu kan di bagian politik dan hukum ya. Rata-rata ini kalau untuk aturan itu banyak yang sifatnya masih fix. Fix itu sudah pasti dan mungkin perubahannya hanya ketika ada sebuah momentum event besar yang itu bisa terjadinya hanya berapa tahun sekali seperti COVID misalnya kemarin wabah itu kan artinya ada terkait aturan ekspor impor yang nanti pembatasan jumlah, pembatasan jalur, pembatasan harga jadi mahal. Nah, ini ya yang dimaksud dengan aturan internasionalnya seperti itu. Tetapi itu hanya momentum tertentu, ya. Itu yang akan berpengaruh kepada kegiatan perdagangan ya, benar ya, perdagangan internasional atau jual Regulasi. beli itu perubahan ya. Nanti otomatis perusahaan akan mengikuti. Kalau harganya dibuat mahal, otomatis yang bisa dikirim hanya sedikit. Kalau hanya boleh mengirimkan sedikit, karena aturannya pegawai untuk cukainya jadi berkurang, otomatis yang dikirim sedikit. Jadi mengikuti aturan gitu ya. Jadi dampaknya adalah kita harus melakukan perubahan yang diminta gitu ya. Dampaknya kita harus mengikuti. Tapi sesungguhnya yang paling kita lakukan harus berubah ketika sebagai seorang pebisnis, teman-teman itu adalah ketika teknologi dan sosial budaya. Nanti kita akan sampai ke sana yang ditanyakan Gabriela itu adalah materi yang berikutnya yaitu manajer dan organisasi tentang perencanaan. Jadi nanti ada feedback manager ya. Di sini manajer dan organisasi. Jadi sekalian Gabriela itu pertanyaan Anda itu sekalian sebagai jembatan untuk masuk ke slide berikutnya. Nanti atas lingkungan-lingkungan unsur tadi itu ya, yang tidak bisa kita kontrol sebagai pebisnis, itu harus digimanakan lingkungan itu gitu. Kalau misalnya terlalu besar dampaknya kayak teknologi, manajer itu tidak boleh diam. Organisasi itu kan sebuah ibaratnya organisme ya, di mana ada Ya, orang, ada otak, ada jantung, ada yang harus dikasih makan mulutnya gitu kan, perutnya harus dikenyangkan. Nah, otomatis dia harus bergerak atas perubahan di luar sana. Nah, bagaimana cara bergerak? It mean you have to be redesign, harus berubah lagi, merubah desain model bisnis Anda gitu ya, harus dirancang ulang. Nah, nanti di sini yang disebut dengan organisational design, perubahan organisasi gitu ya, atau merubah model bisnis. Bahkan ketika COVID kemarin itu adalah puncaknya
ibarat permainan tercantik dari semua perusahaan terkuat terbaik di dunia yang mampu bertahan menghadapi COVID, itulah yang akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Ibarat COVID itu adalah sertifikat kematian bagi perusahaan yang tidak kuat melakukan perubahan, tidak kuat secara fondasi manajemen. Ketika kuat, dia bisa melakukan perubahan dengan cantik, akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Makanya banyak yang bangkrut, banyak yang tutup, karena apa? Itulah ujian terberat, gitu ya. Ujian terberat, eh, orang-orang ini bisa nggak sih, gitu ya, melakukan perubahan yang tepat, gitu loh, dengan kondisi ini. Ya, jadi seperti itu ya, Gabriela. Perubahannya nanti kita akan pelajari di slide berikut ini. Itu. Ya, Ibu, Ya, ya. saya ingin tanya lagi, Bu. Ini Oke, kan silakan. Ini masih siapa terkait, nih? Masih Gabriela ya? ya, Ibu. Oh Ini ya, terkait silakan. lingkungan eksternal mikro dari dimensi Ya, internasional gitu. oke. Jadi apa? Kalau dimensi internasional itu kan kita bahas mengenai ada negara-negara, Mhm. ada negara-negara kan Ibu, lebih Iya, antar dari satu, negara. ya, lebih dari satu negara. Jadi di sini saya juga ingin eh, berbicara mengenai dampak Ibu, Ya, bertanya mengenai dampak. Jadi eh, menurut Ibu apa dampak dari ketidakstabilan politik di negara-negara penghasil sumber daya terhadap harga komoditas, Ibu? oke. Sebentar, saya ulang lagi ya. Berarti apa dampak harga gitu atas barang, atas ketidakstabilan politik negara gitu ya? Di negara-negara penghasil sumber daya. Oke, ya. Harganya hanya dampak harga saja atau yang lain? Apa dampaknya gitu ya? Kalau memang negara itu politiknya tidak stabil gitu. Dampak secara umumnya, Ibu, apa? Oh, oke. Selain harga gitu. Ya, ya. Oke, terima kasih. Menarik ya pertanyaannya karena kita akan masuk ke dimensi negara yang kita tidak pernah pikirkan. Kita kan selalu berpikir Amerika karena dia punya KFC, McDonald's, Starbucks, dan kawan-kawan Hollywood karena dia udah terbangun dengan rapi, fondasinya oke, manajemennya mantap gitu ya. Ada Inggris juga, dia punya usaha seperti Ford dan sebagainya, General Electric. Kita tidak pernah berpikir tentang negara di luar itu seperti Togo atau negara Afrika ya di benua Afrika yang mereka juga negara yang berbisnis dan Iya, atau Ibu. di daerah Timur Tengah misalnya di daerah Timur Tengah ya Suriah yang lagi perang saat ini tuh juga punya usaha sebetulnya mereka loh punya UMKM di India di perbatasan di Nepal yang bahkan negara yang adem ayem tuh punya usaha mereka. Nah, ini gimana caranya mereka ini bertahan gitu sebagai orang atau negara yang punya komoditi ya. Nah, dampak yang tidak stabil, politik tidak stabil itu kasihan negara itu untuk bisa melakukan perdagangan internasional sebenarnya. Sebenarnya dampaknya adalah tidak bisa maksimal aja dia punya kegiatan menyalurkan distribusi. Jadi sedapatnya karena pelanggan atau pasar itu banyak yang tidak percaya ya, tidak trust karena ketidakstabilan politik itu syarat yang sangat harus dipenuhi sebenarnya kestabilan politik itu syarat satu, syarat utama, syarat yang nomor satu untuk kegiatan-kegiatan bisnis. Kan kita punya usaha nggak mau ya kita ekspor ke negara yang perang. Bisa-bisa dagangan kita di tengah jalan kena rudal kan ya otomatis kita nggak mau. Nah, itu pengaruh ya komoditi kita tidak bisa sampai sana. Otomatis mereka punya usaha juga tidak bisa maksimal. Jadi itu sih dampaknya ya. Tidak bisa maksimal ya mereka hanya punya sekedarnya, tidak bisa semaju di negara-negara yang politiknya stabil. Jadi gitu ya. Untuk politik yang tidak stabil, komoditi barangnya, harganya itu sangat-sangat berbeda dengan negara yang maju dan politiknya stabil. Tidak bisa memenuhi secara maksimal kebutuhan bisnisnya. Itu saja sih. Gitu ya. Ya, Ibu, makasih, Ibu. Ya, kamu bayangin kita ekspor ke negara-negara perbatasan yang perang itu gimana ya? Oke. Oke, yang sudah mungkin bisa diturunkan raise hand-nya supaya terlihat. Oke, silakan. Ini siapa dulu nih? Jeneti deh. Jeneti deh. Ya, Ibu. Oke, Ibu. Ya, Makasih. Ibu, saya mau bertanya yang di bagian lingkungan eksternal makro, Ibu. boleh. Yang mana? Itu ada
pemaparan materi yang saya kurang mengerti, kurang paham, yaitu Ya. em, unsur eksternal menciptakan iklim seperti teknologi tinggi. Nah, Oh, em, pertanyaan saya, kaitannya tuh apa Ibu dengan iklim terus ke teknologi tinggi menurut Ibu? Gitu, oke. kaitannya. Ya. Oke, oke, ya, terima kasih. Mungkin Kak Janeti, ini bukan iklim dalam artian iklim yang sesungguhnya musim panas gitu, tetapi hanya metafor atau perumpamaan saja sih. Iklim di sini adalah sebuah eh, ini loh pengaruh ya. Istilahnya bukan iklim yang global warming gitu, bukan sih. Bukan iklim ini Hmm. ya, bukan iklim musim. Menciptakan iklim itu maksudnya menciptakan suasana sih, lebih ke metafora ya. Jadi kalau faktor-faktor eksternal yang terkait teknologi ini punya dampak menciptakan sebuah suasana yang sangat dinamis bagi perusahaan sih. Teknologi tinggi ini kan tadi ya AI yang paling kita sadari saat ini. Mungkin suatu saat saya tidak live sebagai sosok saya yang sesungguhnya. Bisa saja saya sudah merekam lebih dulu. Nanti yang ada di depan Anda ini adalah kembaran saya yang bentuknya adalah 4 dimensi dari proyektor. Nah, itu adalah teknologi tinggi yang saat ini sedang dikembangkan dan yang sudah berjalan mungkin ada ya di daerah Amerika lagi, di Massachusetts teknologi, di Boston teknologi, semua itu sudah by AI gitu ya. Bahkan restoran juga sudah menggunakan mesin, orangnya kadang tidak ada di sana gitu. Kita sudah bisa jual beli tidak menggunakan orang lagi di sana. Nah, di sini yang dimaksud dengan suasana teknologi tinggi ini harus istilahnya perusahaan harus melakukan perubahan. Ketika ada teknologi tinggi seperti AI, ini perusahaan harus segera menyikapinya karena suasananya sudah berbeda. Suasananya sudah istilahnya emergensi ya, sudah sangat darurat harus dirubah. Kalau tidak nanti terlambat pesaing biasanya udah menemukan inovasi, lebih menarik dagangannya, cara menjualnya lebih bagus, otomatis tidak punya kesempatan lagi merebut pasar ya. Kurang lebih seperti itu ya, menciptakan suasana yang menggunakan perangkat-perangkat modern gitu ya, atau juga menggunakan aplikasi-aplikasi. Teknologi tinggi itu seperti itu, kurang lebih ya. Aplikasi kita beli barang. Di sini belum ada ya di Indonesia beli toko kelontong apa kayak Indomaret tuh udah ada sih pakai Grab kita baru sebatas Grab ya. Misal kita mau Grab Mart kita nggak harus belanja sih ke toko gitu nggak harus ke Freshmart nggak harus ke Glory kita nggak harus ke mana lagi Mart Mart itu yang supermarket kita bisa pakai Grab kita bisa pesen cuman kan kendalanya masih mahal ya kalau di mana tuh di Korea karena mereka budaya sosialnya banyak yang naik kendaraan umum ya, banyak naik kereta bawah tanah, subway, sama kayak orang Jakarta ya, terus naik bis. Rata-rata untuk memenuhi kebutuhan hidup itu mereka di stasiun-stasiun atau di halte itu ada ini scan barcode untuk belanja. Jadi elektronik elektronik baliho di sana di haltenya Korea itu ada elektronik baliho, ada toko Lotte Mart hari ini ada diskon untuk item sekian. Jadi tinggal scan barcode di handphone, barangnya ketika kita udah sampai ke rumah naik kereta, barangnya sudah ada tiba di depan rumah. Kita tinggal bayar pakai e-wallet. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus mereka mampir dulu ke supermarket, bawa barang, bawa pampers, bawa susu. Tidak. Itu sudah terjadi di Korea. Nah, ini yang dimaksud suasana dengan teknologi tinggi. Otomatis perusahaan yang seperti ini harus mengikuti perubahan. Oke, gitu ya, kira-kira ya, Janet. Oke, Ibu, makasih. Ya, ini banyak banget yang tanya. Allah, Oke, kita batasi dulu ya. Siapa nih? Fulgensia. Fulgensia. Ya, terima kasih, Ibu. Saya ingin bertanya yang masih terkait lingkungan eksternal makro. Boleh, silakan. Nah, di sini dimensi internasional sendiri itu berpengaruh pada perubahan pola kehidupan menjadi lebih materialistik dan individualistik. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwa untuk perusahaan atau organisasi itu sendiri,
itu pasti butuh kerjasama antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya. Saya ingin bertanya Ibu, Ya. bagaimana manajer untuk mengantisipasi atau mengurangi perubahan pola kehidupan menjadi lebih materialistik dan individualistik. Bentar, peran manajer untuk mengurangi dua sifat itu. Oh, ya, ya, ya. Oke, terima kasih, Fulgensia. Pernah saya baca penelitian tentang itu. Jadi ini pola hidup materialistik ya, Woi, Ajunat. ya. Itu adalah pola hidup yang sifatnya terjadi karena perkembangan karakter masyarakat sehingga itu dikategorikan tidak bisa dikontrol. Oke, ini kan eksternal yang tidak bisa dikontrol ya. Eh, Otomatis manajer tidak bisa mengontrol karakter masyarakat yang sifatnya sudah berubah ke arah yang modern gitu ya. Jadi kalau ingin mengembalikan seperti itu akan menghabiskan waktu satu biaya, tetapi yang bisa dilakukan manajer adalah memenuhi kebutuhan mereka. Justru orang-orang di kota itu lebih berasa hidup apabila dia bisa memenuhi kebutuhan gaya hidupnya yang materialistik karena memang mereka bekerja untuk tampil gitu ya kan. Kalau kota besar kayak Jakarta itu banyak mereka kerja itu di industri hiburan ya, artis misalnya, otomatis sudah materialistik, harus ada belanja baju tiap minggu gitu, harus belanja mobil bahkan ya. Kalau udah masuk kategori itu, perusahaan tidak bisa menyeting atau mengubah pola, tetapi perusahaan bisa melakukan perubahan untuk mengikuti pola itu supaya perusahaan itu profit. Jadi tujuan dari perusahaan itu bukan merubah pasar, melainkan memenuhi kebutuhan pasar supaya perusahaan itu untung. Justru itu menjadi sebuah tantangan perusahaan untuk bisa mendapatkan profit karena ada karakter-karakter yang baru, yang unik ya. Apalagi sekarang kan banyak juga tipe-tipe orang yang free child ya. Free child kan artinya orang-orang ini tidak mau menikah, tidak mau punya anak, dan maunya karir, maunya jalan-jalan terus, traveling seumur hidup. Nah ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan traveling, dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan healing gitu loh. Nah, ini yang bisa dilakukan manajer adalah menawarkan produk-produk yang terkait itu. Justru makin dipanas-panasin, makin menyala itu. Ini punya pola karakteristik ya. Karena itu adalah bentukan dari masyarakat itu sendiri. Oke, gitu ya. Jarang lebih, Ulgen. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, jadi uncontrollable factor manajer tidak bisa gitu ya. Tapi itu dimensi. Cuman mereka harus melakukan perubahan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi perubahan di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam dimensi itu gitu ya. Ayo lanjut yuk. Siapa nih? Januarius deh yang dari tadi sama Desiska ya. Januarius yuk. Yuk, Januarius yuk, Ya, Paulus. Ya. mau bertanya sama Ibu, seperti apa Chelsea tadi itu, tapi Nah, tentang kesepakatan pajak yang dibuat pada saat ekspor impor itu. Kan setiap negara kan memiliki kebijakan pajak berbeda-beda itu. hmm. Ya, Jadi mau bertanya soal dia punya kesepakatan kesepakatan pajak yang dibuat itu. Kayak untuk ekspor impor. bentar. Untuk pajak ya, pajak yang Ya, dibuat untuk ekspor impor. Lalu yang ya, Ibu. pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Apa saja pajaknya gitu atau apa? Apa saja aturan Tidak, kesepakatan? tidak, Ibu. Mau bertanya tentang kesepakatan pajak yang dibuat Ibu dengan misalnya dengan apa ya, satu negara dengan negara lain begitu Ibu. Misal Mhm. bagaimana? Oke ya, apa aja ya komponen perdagangan internasional terkait dengan aturan gitu. Kalau Iya, dari aturan. ekonomi, oke, thank you Iya, Paulus ya, thank you Paulus. Untuk iya. aturan yang disepakati pertama itu adalah, oh ini masuk ke kategori ekspor impor sebenarnya di bisnis internasional. Kemarin ada syarat-syarat ya. Kita bilangnya ada istilahnya khusus sih kalau ekspor impor itu. Ya ada, aduh sampai lupa saya istilahnya. Aduh, apa ya? Dia ada
ada wah itu banyak banget sampai satu list kalau nggak salah ada satu list istilahnya asing semua sih itu harus bisa dipenuhi untuk menembus ke bea cukainya ya. Duh aku kok lupa atau nama istilahnya. Jadi satu itu adalah dokumen ya. Satu dokumen dulu untuk produk. Ada sertifikat produk. Karena untuk barang-barang seperti kayu, barang seperti tumbuhan, itu harus bersertifikat FDA apa? Aduh lupa aku sertifikat FCA. Jadi ini sertifikat tentang penghijauan. Kalau misalnya ini produknya adalah mebel, furniture, jadi kayu yang ditebang sehingga setidaknya perusahaan ini juga pernah menanam pohon begitu. Karena satu pohon dia tebang berarti dia harus menanam satu pohon dan itu ada labelnya. Label ini harus dipenuhi, harus dimiliki oleh perusahaan atau oleh barang tersebut dan harus disertakan dalam dokumen yang ingin dikirimkan. Itu baru yang namanya aturan dari produk yang dikirim loh. Nanti berikutnya ada tentang standarisasi bentuknya. Lalu ada juga tentang aturan-aturan pajak untuk nilai barang ketika masuk ke dalam perusahaan, dalam pasar tersebut. Itu ada jumlah pajak yang harus dipenuhi ya. Jadi macam-macam ya, kurang lebih seperti itu, Paulus. Untuk itu. Nanti kita bisa ceritakan lebih detail lagi kalau di bisnis internasional ya. Tapi nanti yang perlu dipahami satu adalah terkait dokumen, dua adalah yang cukai ekspor impornya itu yang ketika di pelabuhan ya. Dokumen barangnya, lalu yang kedua adalah cukai ekspor impor yang mau masuk ya, mau masuk ke dalam negara yang ingin kita kirim. Oke, begitu ya, Paulus ya. Yuk, Desiska, yuk. Udah Saya 10 soalnya. Oh enggak nih, masih kurang 30 menit lagi. Ayo. Oh nanti resennya diturunin ya yang sudah ya. Terus untuk nama-nama yang tadi bertanya, silakan menuliskan di grup nama, NIM, terus pertanyaannya ya. Oke. Silakan Desiska, habis ini Graciela ya. Wah suaranya nggak muncul. Apa rusak mungkin ini apa? Halo, halo. Ah, Sudah ada. ah, terima kasih. Maaf Ibu sebelumnya. Ayo. Em, saya ingin bertanya mengenai lingkungan eksternal makro. Ibu, Ya. resiko lingkungan seperti perubahan iklim dan bencana alam itu berpengaruh atau tidak? Kalau memang iya, bagaimana perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi resiko tersebut? Oke, Terima kasih. iklim. Ya, oke, thank you. Jessica, iklim dan bencana alam. Ya, seperti COVID kemarin ya, itu wabah itu kan termasuk bencana alam juga sebetulnya iklim. Bagaimana melakukan perubahannya? Wah, itu pertanyaan yang sangat detail sekali. Otomatis tidak bisa dijawab saat ini. Nanti kita akan masuk ke bab berikutnya, itu disebut dengan organizational design. Kita melakukan perombakan organisasi. Nah, cara-cara merubahnya tuh bisa dengan model atau struktur organisasinya dirampingkan. Makanya terjadi PHK besar-besaran itu adalah perubahan organisasi. Yang Anda lihat semua pegawai dipecat, dirumahkan, itu sebenarnya perubahan organisasi untuk merampingkan struktur organisasi atau organizational design ya. Ya itulah pemecatan itu ya teman-teman. Perumahan apa? Dirumahkan itu termasuk perubahan. Makanya itu menyakitkan. Jangan dikira yang namanya merubah organisasi itu baik-baik saja. Melakukan perubahan itu sakit. Karena apa? Ibarat dinding rumah yang sudah rusak itu harus dihancurkan, diganti baru. Karena merubah atau menghancurkan dinding rumah yang rusak itu pasti kena ini ya, ada debunya, ada kena pakunya, itu kan pasti sakit. Nah, ini yang biasanya kita harus pahami merubah itu tidak semata-mata terlihatnya mudah, tetapi ada dampak psikis, ada dampak demonstrasi. Nah, ini bagaimana cara melakukan perubahan yang smooth ini juga perlu dipelajari ya. Ya, oke, kira-kira seperti itu ya. Kemarin perubahannya banyak yang mem-PHK supaya bisa tetap jalan operasional biayanya masuk. Karena kan semakin tidak ada pemasukan, biaya keluar terus kan otomatis harus melakukan pengurangan tenaga kerja. Oke, gitu ya, ada Siska ya. Baik Ibu, terima kasih. Yo, Graciela sama Eugene ya. Oke, dua itu dulu ya. Kita lanjut dulu.
Baik, terima kasih, Bu. Yap. Saya izin bertanya terkait dengan lingkungan eksternal makro di bagian kompetitor. Ya. Menurut pendapat Ibu sendiri, bagaimana perusahaan startup dapat bersaing dengan perusahaan besar yang sudah mapan di pasar yang sama? Demikian, Ibu. Oke, perusahaan startup bisa bersaing dengan perusahaan besar di bidang yang sama. Berarti startup versus startup, toh, bukan startup non startup. Atau mau gimana yang dimaksud? Harus startup versus startup loh. Kalau kompetitor itu harus yang satu level ya. Kalau awan dengan awan, langit dengan langit, nggak bisa langit dengan tanah. Harus apple to apple gitu ya. Misalnya kayak tadi ya Apple ya nggak bisa dong dengan ini, dengan Asia, Hidayah ya jauh ya. Maksudnya harus satu level gitu dengan karakteristik yang sama. Tadi pertanyaannya bagaimana mereka saling mempengaruhi. Coba bisa diulang kembali, maaf. Bagaimana perusahaan startup dapat bersaing dengan perusahaan besar yang sudah mapan di pasar yang sama, Ibu? Oh, berarti ini bukan startup dengan startup ya? Iya, Ibu. Oke, oke. Sebentar, saya cari beberapa kasus startup dengan non startup. Oh, tampaknya agak sedikit miss ya, karena yang kita maksud kompetitor itu adalah yang menggarap pasar yang sama bidangnya, gitu loh. Misalnya startup sama-sama di bidang online transportation gitu deh. Nggak mungkin kita non startup. Oh, paham aku. Nggak, tidak mungkin sebenarnya agak aneh ya kalau persaingannya non startup karena pasti kalah deh karena startup itu kan uangnya banyak satu ya kan yang sudah kita ketahui ini ada kasus kan Bluebird ya waktu itu kan dia non startup. Oke, bidangnya sama-sama transportation. Bluebird itu kan taksi tapi tidak online, lalu tiba-tiba ada Uber. Uber ya, Uber di Jakarta masuk, tiba-tiba ada Gojek masuk, tiba-tiba ada Grab. Uber kalah kan. Uber kan sama-sama transportasi tapi tidak online. Sedangkan si startup-startup tadi kan dibuat online tapi di bidang transportasi. Nah, bagaimana bisa bersaing? Justru startup itulah yang mendisrupsi yang non-startup. Justru mereka itu yang jadi pesaing. Justru yang non-startup itu yang merasa tersaingi begitu. Kebalik ya mungkin ya. Gitu ya. Iya, Iya, Ibu. lah ya. Karena tadi ya ada faktor teknologi untuk melakukan perubahan. Otomatis siapa yang berhasil menginjeksi teknologi di perusahaan itu, itulah dia bisa melakukan perubahan atau bisa mengikuti perubahan. Jadi akhirnya Bluebird harus ikut eh, gabung dengan startup, harus diakuisisi, harus merger dengan Gojek gitu ya. Betul ya dengan Gojek ya. Jadi waktu itu ya Gojek kita milih Gojek tiba-tiba dapat Bluebird online. Ya mau tidak mau dia harus seperti itu walaupun dia udah ada aplikasi, pakai aplikasi online tetap kalah pamor dengan Gojek yang lebih murah gitu. Jadi akhirnya dia merger ya karena dia merasa tersaingi tapi tidak bisa mengikuti persaingan, akhirnya dia merger harus ikut dengan Gojek. Oke, begitu ya kurang lebih ya. Terima kasih, Bu. Ya, Graciela, silakan Eugenia. Baik, Ibu, izin bertanya. Ya. Tadi pada saat membahas tentang faktor eksternal di bagian ekonomi, Ibu Hmm. sempat menyinggung tentang ramalan tentang bagaimana manajer meramalkan ekonomi di masa yang akan datang. Yes, yes, Nah, forecasting. pertanyaan saya, bagaimana jika seorang manajer itu salah meramal, Ibu? Maksudnya Wih. di sini misalnya begini, manajer tersebut kayak menciptakan produk yang dia anggap akan digunakan dalam 3 bulan mendatang. Nah, setelah itu ternyata produk yang ia ramalkan tersebut uh, tidak laku di pasaran, Ibu. Tetapi modal yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan itu cukup besar. Nah, bagaimana hal yang dilakukan manajer ataupun perusahaan untuk membalikan modal ataupun merasa tidak rugi karena produk yang mereka pasarkan produk yang sudah mereka produksi tersebut tidak laku di pasaran, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa nih tadi?
Eugenia Natalia. Oke, Natalia, eh, apa yang dimaksud dengan forecasting yang dilakukan oleh manajer dan apabila forecastingnya meleset gitu ya? Apa yang harus dilakukan manajer begitu? Iya, Ibu. Oke, jadi seperti ini. Nanti ya langsung masuk aja deh materi deh, kelamaan nanti ya. Oke, langsung saya bahas ya. Kita langsung masuk. Jadi ini terakhir pertanyaan dari teman-teman. Jadi sebetulnya lingkungan-lingkungan eksternal tadi yang punya pengaruh besar, pengaruh kecil, intinya mereka punya pengaruh lah. Kita tidak usah pedulikan besar kecil. Wong yang kecil aja bisa jadi besar, apalagi yang besar. Jadi ketika ada faktor yang mempengaruhi, manajer itu harus mengambil sikap. Ya, cara mengambil sikapnya itu nanti kita bisa lihat kalau kita mau penelitian di perusahaan, misal mau ke Gojek gitu. Kenapa dia bisa atau kita ke Bluebird, oh kok dia akhirnya ikut akuisisi Gojek gitu loh. Karakteristik dan tipe pemimpinnya itu kayak apa, seperti apa, dan tujuan organisasinya itu bagaimana. Itulah yang akan menentukan pengambilan keputusan. Kalau karakteristiknya adem ayem, tidak mau melakukan perubahan, gengsian, tipe pemimpinnya juga otoriter, ada perubahan ya dia tidak mau bergabung, tidak mau mengikuti, tidak mau buang uang bakar duit, ya sudah silakan goodbye, say hello aja gitu ya dengan sertifikat kematian kebangkrutan gitu kan. Nah, karena apa? Lingkungan-lingkungan tadi itu punya dampak pada pengambilan keputusan dan keputusannya adalah perubahan. Ya, perubahan itu merombak organisasi, bisa merombak strukturnya, merombak biayanya, ya macam-macam, merombak produknya, merombak model jualannya, model bisnisnya itu kita pelajari lebih lanjut. Nah, itu yang disebut dengan sikap feedback manager atas lingkungan eksternal. Nah, itu seperti apa sih bentuk dari feedback atau tanggapan atau reaction dari manajer atas perubahan sikap-sikap itu? Yang pertama itu karena usaha-usaha itu harus punya dampak ya. Usaha-usaha karena lingkungan eksternal itu punya dampak pada profit perusahaan terhadap pasar yang mereka sudah pelihara ya. Itu feedbacknya. Lalu kedua, feedback atau apa yang harus dilakukan gitu ya. Sorry, yang pertama ini feedback yang dimaksud itu adalah dia harus melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu ini artinya untuk mempengaruhi faktor eksternal itu tadi. Mempengaruhi ini apakah dia bisa bertahan atau dia bisa lakukan perubahan yang lain atau kita menyetir pasar istilahnya seperti itu atau kita mengikuti pasar. Nah, itu adalah usaha yang dilakukan manajer atau kita biasanya memenuhi pasar sih paling mudahnya. Tapi yang paling paling level paling berat adalah usaha untuk bertahan, ya. Lalu yang kedua, feedback atau reaction dari manajer atas faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol itu adalah kita meramal, forecasting. Nah, yang di sini dimaksud meramal itu bukan meramal yang dalam artian seperti dukun, seperti orang-orang spiritualis, tidak. Ramalan bisnis ini based on research, based on database, data riset yang bersifat angka, laporan-laporan yang sifatnya saintifik, ya. Sifatnya adalah hasil laporan keuangan itu yang kalian nanti gelutin itu adalah salah satu data untuk forecasting. Kalau laporan keuangan 3 tahun terakhir sebelum COVID kita baik-baik saja, ketika COVID kok meledak terus tidak jadi laku, ini pastikan sebelum ada COVID kita sudah ada tanda-tanda laporan keuangannya mau menuju turun. Ini yang disebut peramalan. Jadi based on data, data itu berbicara gitu loh. Testimoni itu kan menghasilkan sebuah data. Ya ketika kepuasan pelanggan menggunakan bintang, bintang itulah nanti yang akan bisa kita jadikan feedback. Ya, kita ramal. Kalau bintangnya banyak yang satu, apa yang akan terjadi itu orang bisa tahu based on data. Oke, gitu ya. Nah, kalau sampai meleset, berarti manajernya tidak bisa baca data. Orang-orang yang di bagian pegang data tidak bisa menerjemahkan bahasa angka. Tidak bisa menerjemahkan apa yang akan terjadi atau yang sedang terjadi saat ini, yang di belakang ini, yang sedang berproses. Gitu ya. Nah, ini banyak terjadi di perusahaan yang bangkrut ketika COVID. Datanya itu sudah ada, karena tidak mungkin sebuah event itu datang, wabah itu datang tanpa sebuah tanda. Ya, tidak mungkin tiba-tiba langsung awan itu gelap gulita hujan. Pasti ada angin dingin dulu datang, ya, angin dulu malam sebelumnya, misalnya ada semut lewat dulu mau gempa, pasti ada sebuah sign tanda. Nah, kalau dalam bisnis ini berupa angka-angka.
kok tiba-tiba penjualannya menurun terus dari 3 bulan terakhir. Itu sudah harus feeling bisnis itu harus ada. Sebagai dukun bisnis itu harus keluar itu feeling. Loh kok turun terus? Kalau udah dapat pertanda itu harus rapat, emergency. Ini data ini kalau di pengetahuan bisnis artinya ini mau ada wabah. Ini artinya kita harus pecah perusahaan jadi lebih kecil. Nah, kalau sampai gagal artinya salah memforecasting, salah menerjemahkan angka, dampak yang terjadi adalah wassalam, say goodbye, bye, bangkrut. Atau bisa bertahan tetapi makan tubuh sendiri alias mecat karyawan satu-satu, merumahkan mereka sampai entah kapan dia bisa bangkit lagi. Ya, itu logikanya seperti itu ya. Dampaknya adalah kalau salah meramalkan, biasanya menggerogoti sumber daya yang ada di dalam. Biasanya yang nanti jadi korban adalah pegawai, terus sahamnya ya dilepas ke umum. Atau nanti terjadi dampak merger. Misalnya, ya udah lah, nggak apa-apa dicaplok aja perusahaan besar, kita jual perusahaan kita perusahaan ke perusahaan besar kayak Twitter diambil sama X, nggak apa-apa lah. Tapi akhirnya Twitter jadi 100% di bawah X misalnya. Atau diakuisisi, atau kita mau 50-50. Nah, kayak gitu. Kita tidak punya kendali penuh lagi nanti dampaknya untuk bisa bertahan. Kalau tidak mampu, ya sudah apa boleh buat, kita ngikut perusahaan yang mampu bertahan. Gitu ya. Kira-kira Desiska, bener ya? Tadi siapa? Eugene ya? Desiska apa Eugene? Lupa jadi. Eugene, Ibu, Eugene. Oh, Eugene ya. Oke, gitu ya Eugene. Kalau salah meramalkan ada 3 dampak ya. Say goodbye, benar-benar cut, bangkrut, gulung tikar, pailit. Yang kedua dia bertahan, help me itu dengan cara saya akuisisi saya, merger saya gitu ya. Merger dalam artian dicaplok 100%, jadi sahamnya dibeli gitu ya, dibeli kayak Indosat kan dibeli asing, jadi kita tidak punya lagi, tapi mungkin kita ada 10% atau sekian persen dapat persenan. Terus yang kedua 50-50. Kalau kuat tapi tidak mau bertahan lama biasanya 50-50 ya, merger 50-50 gitu. Oke. Goto juga, Gojek Terima untuk kasih. dia. Ya, sama-sama. Goto juga sepertinya mereka sudah kehabisan untuk bakar duit. Akhirnya ya udahlah bersatu aja kita berdua 50-50. Tuh ya, kalau Bluebird kan sudah tidak mampu daripada cut, bangkrut semua kasihan pegawainya, malah drivernya udah tua-tua kan, driver Bluebird. Tapi kan karena mereka kemanusiaannya tinggi ya, ada yang dinaik haji dan sebagainya, dapat oleh-oleh atau apa tuh kalau hari tertentu ada gaji ke-13, akhirnya mereka mau tidak mau harus dicaplok ya, ngikut ya, dia ngikut dengan Gokar gitu. Lalu yang ketiga, ini disebut dengan perubahan atau perencanaan organisasi. Ini akan kita pelajari lebih lanjut minggu depan. Ini adalah organizational design. Artinya kita akan merubah organisasi itu sendiri. Pertama, dirubah strukturnya. Tadi misalnya manajernya terlalu banyak, kita rampingkan. Manajernya dikurangin, staf ahlinya tidak ada, langsung aja tidak ada sekretaris, langsung manajer cabang, langsung pegawai gitu. Lalu aliran kerjanya yang tadinya harus lewat asisten manajer sekarang langsung ke manajer puncak. Sekarang mau pensiun tidak usah repot deh, langsung aja ke keuangan urus gitu ya. Itu aliran kerja. Lalu merubah desain pola wewenang juga, misalnya tanggung jawabnya untuk yang HRD sekarang akan kita pangkas, untuk rekrutmen cukup HRD yang tingkat 1, yang lini berikutnya tidak usah ikut biar dia fokus ke yang lain. Jadi dipangkas semua gitu ya, di efisiensi besar-besaran. Ya, lalu ada hubungan pelaporan yang dulu laporannya harus dari bawah urut. Nah, sekarang dipersingkat gitu ya, mempersingkat birokrasi. Oke, kurang lebih seperti itu sih kalau mau ingin merubah perusahaan. Nah, kapan ini akan dilakukan perubahan, teman-teman? Nah, ini dilakukan perubahan itu ya harusnya mengikuti faktor eksternal tadi. Kalau misalnya faktor eksternalnya dari tanda laporan keuangannya sudah mulai kelihatan genting, ya ini sebenarnya lagi kalau mau ada megatrust kemarin itu apa namanya? Katanya mau ada gempa-gempa gitu ya. Nah, ini tergantung sih nanti laporannya seperti apa penjualannya. Kalau ada gempa yang laku adalah alat-alat untuk bertahan hidup,
wah ini berarti gempanya bisa jadi beneran gitu. Nah ini nanti dilihat data penjualannya seperti apa nih yang laku gitu ya. Nah di sini ada tanggung jawab manajer kalau misal terjadi perubahan organisasi ya, dia harus bertanggung jawab juga secara hukum ya, dia harus tahu aturan hukum, aturan pemerintah, dan juga mereka ini harus paham tentang kode etik industri dan sosial masyarakat itu punya keinginan yang kuat akan barang tertentu juga. Di sini manajer juga punya tanggung jawab untuk menjaga hubungan antara kebutuhan organisasi perorangan di dalamnya dengan organisasi yang eksternal yang mau keluar. Jadi ada tujuan tiap orang di dalam organisasi itu berbeda-beda keinginannya dengan tujuan yang sifatnya secara spesifik untuk tujuan organisasi ya. Nah, ini yang repot nih. Kadang tiap manajer itu punya keinginan sendiri-sendiri dibandingkan tujuan perusahaan secara umum gitu. Nah, ini tanggung jawab manajer untuk selalu men-brainstorming, mengingatkan kalau kita nih di tahun depan harus ekspansi ekspor, tapi ada manajer yang tidak setuju maunya menggarap pasar domestik melulu gitu ya. Nah, ini tugas manajer atau CEO yang puncak ya untuk membrainstorming dan memotivasi mereka untuk bisa menggarap pasar yang lebih luas. Nah, ini kan ada ketegangan sebenarnya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk ciri penyesuaiannya. Jadi kita mungkin bisa pelajari lebih lanjut. Nah, ini ada study case yang mungkin kita akan bahas kita bahas minggu depan atau ini jadi bahan untuk teman-teman cari di satu minggu ini gitu. Tapi tidak usah dikumpulkan karena nanti minggu depan di awal kelas kita akan membahasnya langsung ya tentang perubahan perusahaan. Nah, kebetulan study case-nya adalah perusahaan makanan atau food and beverage yaitu miliknya Fabian Gelail ya, Fabian Gelail, namanya Pak Gelail. Makanya ada supermarket Gelail, mungkin Anda pernah dengar. Nah, Gelail itu mesti supermarket asing ya, supermarket yang isinya ya kelontong sih, bahan kelontong. Sebelahnya pasti KFC. Kalau ada Gelail pasti ada KFC, karena Gelail itu adalah nama bapak yang saat ini jadi CEO-nya KFC ya, teman-teman. Nah, di tahun 2005 di survei penjualannya KFC itu di Indonesia menurun. Kenapa menurun? Karena pembelinya kebanyakan usia 30-35 tahun gitu ya. Apa karena Kolonel Sandersnya orang tua gambarnya makanya ini makanan orang tua. Sedangkan visi atau tujuan dari KFC itu kan ingin menjadikan restoran nomor satu sebagai cepat saji. Di mana namanya cepat saji, junk food, itu kan pasarnya anak muda ya. Kenapa tiba-tiba yang beli kebanyakan orang 30-an ke atas gitu loh. Anak muda itu yang minimal 20, 17 gitu loh. Nah, artinya apakah ini ada persaingan ketat dengan McDonald's gitu yang katanya juga anak muda. Tapi sekarang McDonald's juga positioningnya bukan di anak muda, lebih ke kids ya kalau di positioning. Nah, akhirnya KFC kembali meredesain organisasinya gitu untuk bisa bergerak lagi, mengembalikan ke visi atau tujuan utamanya. Ini terjadi pergeseran ternyata seperjalanan bisnisnya. Dikira gampang ya berbisnis. Tujuannya adalah menggarap pasar tua, pasar muda. Tiba-tiba di tengah jalan kok jadi tua semua gitu. Terus kalian pasrah gitu ya. Ya udah saya ganti visinya. Nggak bisa dong. Kalau kita di awal tujuannya adalah menggarap pasarnya orang muda, tiba-tiba kok jadi pergeseran, harus dilakukan perubahan organisasi gitu loh. Nah, jadi sekarang teman-teman ya, setiap individu silakan mencari nanti minggu depan seperti tadi ya untuk bisa menyuarakan pendapatnya, hasil riset teman-teman selama 1 minggu ini sudah menemukan inovasi apa gitu yang sudah dilakukan KFC pada akhirnya berhasil jadi di tahun 2012 ya udah mulai naik lagi ya, mau sebelum COVID dia dapat penghargaan sebagai cepat saji yang ini ya, award, dapat award, padahal 2005 hampir mau bangkrut, ada tanda. Jadi si Glail Fabian Fabian Glail ini, si CEO-nya ini berhasil membaca data, memforecasting dengan tepat. Nah, yang dipertanyakan adalah apa yang dilakukan oleh Glail ini, perubahan apa, inovasi apa, dalam bentuk bagaimana gitu ya. Mungkin teman-teman minggu depan bisa menjelaskan gitu ya. Dijelaskannya kayak tadi aja, raise hand terus bercerita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kelas gitu ya. Kalau tidak bisa ketemu atau ada suatu halangan, kita pakai ini lagi aja.
Tapi mudah-mudahan bisa ketemu di kelas, nanti bisa mengutarakan pendapat dan poin-poin teman-temannya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jelas ya untuk minggu depan ya. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke, mantap. Inovasi yang dilakukan KFC ya. Ya, Ibu. Oke, itu saja teman-teman untuk minggu ini. Terima kasih banyak. Kita sudah membahas tentang lingkungan eksternal organisasi yang sifatnya tidak terkontrol. Tadi ada mikro dan makro, mikro yang sangat besar. Kalau dari saya, yang terbesar itu pesaing ya teman-teman. Wah, pesaing itu luar biasa. Justru yang ketika Anda pikirkan sebagai pebisnis itu pikirkan pesaing. Jangan lupa kita itu berbisnis tidak sendirian. Selalu ada partner bisnis yang sudah dahulu masuk ke dunia bisnis tersebut, bidang tersebut. Nah, mereka ini yang harus kita amati, kita pelajari, kita lihat polanya. Ya, makanya ada yang disebut market leader dan follower yang lebih dahulu menguasai pasar dan pengikutnya yang copy paste gitu. Oke. Ada yang lucu sih, ada Oreo, ada Goryo-Rio, segala macam. Tapi laku, Goryo-Rio laku loh, laku keras di anak-anak SD, di tukang jualan pinggir jalan itu yang pop ice campur Goryo-Rio. Daripada Oreo kan mahal ya, campur Goryo-Rio. Ya ampun, laku loh, laku. Jangan salah. Kurang ajar memang ya. Oke, gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa presensi di Google Classroom dulu, klik hadir. Nanti dari situ saya rekap untuk dimasukkan ke si adik Nona. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa nama dan NIM dan pertanyaan Anda ya, dituliskan di grup. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Sampai bertemu lagi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, saya end meeting ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ya.